Saat itulah Iksan yang telah gelap mata langsung menghabisinya. Halo tetangga, ngobrol apa kita hari ini? Kalau aku punya cerita tentang seorang pria bernama Iksan. Pria ini bukanlah sosok yang patut dicontoh, sebab Iksan suka mabuk-mabukan dan berperilaku menyimpang. Oh iya, cerita ini berdasarkan pemberitaan beberapa media yang kami rangkum ya. So, bagaimana alur lengkap kasus satu ini? Aku ceritain di obrolan tetangga. Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau. Di sana, Iksan hidup bersama sang istri yang merupakan seorang pedagang. Di rumah sederhana, mereka menghabiskan hari-harinya selayaknya sebuah keluarga. Iksan juga memiliki seorang teman bernama Nofrianto. Mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Entah bagaimana mereka bisa saling mengenal, tapi keakrabannya terlihat ketika keduanya meminum tuak bersama. Kali pertama mereka minum bersama yaitu 11 Oktober 2025. Meski sempat canggung, tapi pertemanan mereka mulai hangat. 25 Oktober 2025 merupakan waktu kedua mereka minum bersama. Tepatnya sekira pukul 10 malam di rumah Iksan. Tuak dalam botol terus dituangkan ke gelas. Entah sudah berapa banyak yang mereka habiskan. Di sela-sela pesta itu, mereka membicarakan banyak hal, sehingga pertemanan keduanya pun semakin erat. Tak terasa waktu berlalu cepat. Hari pun berganti. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Tentu kondisi mereka sudah mabuk berat. Saat itu, Iksan memilih membangunkan istrinya yang sedang tidur di kamar belakang. Cara Iksan membangunkan istrinya cukup kasar. Tak banyak bicara, Iksan langsung membawa istrinya ke ruang tamu. Alasan Iksan membangunkan istrinya itu cukup membuat tercengang, sebab Iksan meminta istrinya untuk berhubungan badan dengan Nofrianto. Entah apa yang merasuki Iksan, sehingga tega meminta wanita tercintanya melayani orang lain. Mirisnya, Iksan tak hanya merelakan istrinya disetubuhi orang lain, tapi juga ikut membantu membaringkan dan memegangi kedua tangan istrinya saat disetubuhi oleh Nofrianto. Bahkan, saat istrinya meronta-ronta, Iksan tak peduli, justru meminta istrinya untuk tetap diam. Setelah Nofrianto selesai, giliran Iksan yang berhubungan badan. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan aktivitasnya menenggak tuak. Sementara istri Iksan yang tak menyangka suaminya berbuat setega itu hanya bisa menangis. Kemudian ia langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan badan. Terlebih, istri Iksan harus berangkat ke pasar untuk berjualan. Sekitar pukul 4:30 pagi, Iksan mengantar istrinya ke pasar yang tak jauh dari rumahnya. 15 menit berselang, Iksan kembali ke rumah. Di sana, Nofrianto masih asik memainkan ponselnya. Kemudian mereka sempat berbincang. Iksan meminta Nofrianto berbagi hotspot dengan alasan ponsel yang sebelumnya dijadikan hotspot telah dibawa istrinya. Tapi Nofrianto justru mematikan hotspot ponselnya. Alasannya baterai dan kuotanya yang sudah hampir habis. Namun, Iksan melihat Nofrianto masih menonton video porno di ponselnya. Sehingga rasa kecewa dan sakit hati muncul. Di pikirannya, Nofrianto sangat pelit, padahal Iksan sudah mempersilahkan Nofrianto untuk menyetubuhi istrinya. Dari sanalah timbul pikiran jahat Iksan, tentunya untuk menghabisi Nofrianto. Bak gayung bersambut, Iksan melihat sebilah parang yang berada di dalam ember, tepatnya di dekat pintu. Tanpa banyak bicara, Iksan langsung mengambilnya. Kemudian berjalan ke arah Nofrianto secara perlahan. Parang yang telah ada di genggamannya langsung disabetkan ke arah Nofrianto, tepatnya ke arah kepala. Nofrianto terkaget seraya berkata, "Kenapa kau?" Namun Iksan hanya terdiam dan kembali mengayunkan parangnya. Saat itu Nofrianto sempat menangis dan berusaha menyelamatkan diri. Ia berlari ke arah pintu pagar. Saat itulah Iksan yang telah gelap mata langsung menghabisinya. Setelah Nofrianto tak bergerak, Iksan kembali ke dalam rumah. Iksan mencuci parang dan mengambil terpal. Kemudian Iksan menutupi tubuh Nofrianto dengan terpal yang diambilnya.
Sekitar pukul 6:30 pagi, Iksan menggali lubang di kebunnya. Setelah rampung, tubuh Nofrianto yang telah dibalut terpal langsung dimasukkan ke dalam lubang dan dikubur. Sehari berselang, tepatnya 27 Oktober, Iksan pergi ke Pekanbaru. Tentunya untuk melarikan diri. Sementara jasad Nofrianto ditemukan ketika istri Iksan dan warga mulai mencium bau amis. Kemudian mereka mencari sumbernya. Mereka curiga dengan gundukan tanah yang berada di kebun, sebab ditutupi dengan daun kering seolah menyembunyikan sesuatu. Akhirnya diputuskan gundukan tanah itu digali. Saat itulah ditemukan tubuh Nofrianto, sehingga warga memutuskan untuk langsung melaporkannya ke Polsek Tualang. Menerima laporan itu, polisi langsung menyelidiki. Hingga akhirnya Iksan ditangkap pada 29 Oktober 2025 di kota Pekanbaru. Saat ini, Iksan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Siak. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 20 tahun atau seumur hidup.